kisah menawan sang teladan, kisah tentang orang-orang yang terdahulu dari kita, kisah tentang orang-orang yang telah Allah muliakan dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan kesabaran di jalan Allah. Kisah menawan sang teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, siapa yang udah seger? Apalagi kalau pagi-pagi lebih seger lagi, udaranya seger, nanti matahari terbit sebentar lagi insya Allah. Kak Abu Lukman tanya, kalau pagi-pagi habis sholat subuh baca zikir apa? Masya Allah, pintar zikir pagi supaya kita dilindungi oleh Allah, dapat pahala dan dimudahkan masuk surga. Masya Allah. Nah, sebelum kita pagi nih, Kak Abu Lukman mau cerita dulu. Cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Pernah dengar nggak cerita Nabi Nuh? Pernah. Nah, Masya Allah. Yang bikin apa? Perahu. Tapi sebelum bikin perahu, ada ceritanya dulu. Abdurrahman mau dengar ceritanya, duduknya yang rapi. Is, pinter. Mau dengar cerita nggak Nabi Nuh alaihissalam? Mau. Kalau dengerinnya sungguh-sungguh, insya Allah nanti bisa jawab pertanyaan. Kita dengarkan dulu kisah Nabi Nuh alaihissalam, awal kesyirikan, awal manusia digoda oleh setan sampai berbuat syirik, mempunyai sekutu selain Allah. Kita simak dulu kisah Nabi Nuh alaihissalam, awal kesyirikan. Simak itu dengerin. Mau dengerin? Kita dengerin insya Allah. Sirah Nabawiyah. Adik-adikku, bertemu kembali dalam kisah sahih para nabi. Dan insya Allah di edisi kali ini Kak Abu Lukman akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Insya Allah Kak Abu Lukman yakin banyak adik-adik yang sudah mendengarkan kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Karena Allah Ta'ala sendiri sudah menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam banyak surat di dalam Al-Quran. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Di antaranya ada di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Hud, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, As-Su'ara, Al-Ankabut, As-Sofat, Al-Qamar. Bahkan adik-adik, ada satu surat di dalam Al-Quran yang namanya surat Nuh. Kisah bagaimana kaumnya Nabi Nuh digoda oleh iblis, oleh setan, sampai akhirnya mereka yang dahulunya menyembah Allah akhirnya berbuat syirik, menyekutukan Allah. Nah, di dalam Al-Quran surat Nuh ayat ke-23 Allah berfirman, mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan sesembahan-sesembahanmu, ilah-ilahmu. Jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan kepada Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Wah, apa itu adik-adik? Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr itu ternyata adalah sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah selain daripada Allah. Jadi mereka menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Kok bisa mereka menyembah Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr? Ternyata adik-adik,
mereka punya sesembahan yang lain setelah ditipu oleh iblis, oleh setan sekian waktu lamanya. Karena Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr adalah orang-orang soleh sebetulnya. Orang-orang soleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya kalau orang-orang soleh, mungkin kalau di kita gelarnya itu ulama atau kiai atau ustadz. Kok bisa mereka disembah? Padahal orang-orang soleh biasanya mengajarkan untuk menyembah Allah saja dan meninggalkan sesembahan yang lainnya. Ternyata ceritanya seperti ini adik-adik. Dahulu memang mereka Wad, Suwa, Yagut, dan Ya'uq serta Nasr ini adalah orang soleh yang dicintai oleh masyarakat. Ketika mereka meninggal, masyarakat merasa sedih. Dan ketika mereka sedih, setan memanfaatkan kesedihan orang-orang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Setan-setan membisikkan kepada mereka supaya mengenang, mengingat orang-orang soleh ini, supaya jangan dilupakan, supaya dibuat gambar-gambar lalu kemudian dibuat patung-patung orang-orang soleh ini. Karena terbujuk oleh iblis, oleh setan, masyarakat yang bersedih ini untuk mengingat orang-orang soleh akhirnya sampai membuat patung yang diberi nama sesuai dengan nama orang-orang soleh tersebut. Ada patung yang namanya Wad, ada patung yang namanya Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Pada awalnya patung-patung itu tidak disembah adik-adik. Tidak dimintai, tidak berdoa di sana, tidak menyembelih hewan di sana. Tidak iktikaf, berdiam diri di sana. Tidak. Awalnya patung-patung ini dibisikkan oleh setan, oleh iblis, dibuat hanya untuk mengenang orang-orang soleh. Supaya mereka yang bersedih bisa terobati kesedihannya dengan melihat patung-patung orang soleh ini. Setelah orang-orang berganti, hidup meninggal, sampai akhirnya datang orang-orang yang kemudian yang gak tahu kalau patung itu dibuat dulu bukan untuk disembah. Mereka taunya patung-patung itu dihormati, dimuliakan oleh kakek buyut mereka. Karena mereka tidak punya ilmu. Lama-lama setan menjadikan patung-patung itu dimuliakan, dihormati, sampai akhirnya disembah dengan berdoa di sana, menyembelih binatang di sana, iktikaf di sana. Bahkan mereka menganggap ada ilah, ada sesembahan-sesembahan yang lain selain daripada Allah. Patung-patung itu disembah oleh kaumnya Nabi Nuh bukan karena kaumnya Nabi Nuh orang-orang yang malas untuk beribadah, tetapi mereka adalah orang-orang yang beribadah tapi dengan kebodohan, tanpa ilmu. Karena mereka beribadah dan semangat beribadah tanpa ilmu, mereka akhirnya beribadah kepada Allah melalui sesembahan-sesembahan yang lain, melalui patung-patung yang dibuat dahulu bukan untuk disembah, tapi oleh mereka malah disembah. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan,
mereka menyekutukan Allah. Adik-adikku, jarak antara perbuatan mereka ini dengan pengarahan dan ajaran dari Nabi Adam alaihissalam ini berlangsung puluhan abad. Artinya dalam waktu yang sangat panjang, Nabi Adam alaihissalam mengajarkan menyembah Allah. Demikian pula nabi-nabi setelahnya. Di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, pertama kali terjadi perbuatan syirik, yaitu ketika ada sesembahan yang lain selain daripada Allah. Dan caranya bujuk rayu iblis dan setan dengan cara berlebih-lebihan menghormati orang-orang soleh. Akibatnya berbuat syirik, menyekutukan Allah yang diancam dengan neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Karena itulah Allah Rabbul Alamin mengutus kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ini yang telah berbuat syirik. Allah utus utusannya, Rasulnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Insya Allah kita akan ceritakan di kesempatan yang akan datang dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sirah Nabawiyah. Nah, itu cerita Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang pertama kali berbuat syirik, dosa yang sangat besar, menyekutukan Allah. Coba, tadi siapa yang dengerin ceritanya? Angkat tangan. Nah, kalau dengerin ceritanya, Abu Lukman mau tanya. Tadi di dalam ceritanya ada nama Wad, Suwa, Yagut, Ya'uk, dan Nasr. 5 nama ini. Abu Lukman tanya, Wad, Suwa, Yagut, Ya'uk, Nasr itu nama orang jahat atau nama orang soleh? Orang soleh. Loh, kenapa orang solehnya akhirnya dijadiin berhala? Dijadiin patung. Siapa yang bikin patung? Setan. Yang nyuruh sama siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Padahal kaumnya Nabi Nuh ingin menghormati orang soleh. Dibikin gambarnya, dibikin patungnya. Mereka nggak mau nyembah. Tapi karena udah dijadiin patung, lama-lama orang yang bikin patungnya meninggal, anak-anaknya meninggal, sampai akhirnya orang yang nggak tahu ini apa ya, kok dihormati oleh nenek moyang aku, oleh bapak, oleh kakek aku. Akhirnya mereka digoda setan, patungnya akhirnya disembah. Ngapain aja mereka tadi di patung? Mereka ngapain? Berdoa. Padahal kalau sholat berdoa harusnya untuk siapa? Allah. Boleh nggak berdoa ke patung? Enggak. Tadi sholat di patung boleh nggak? Enggak. Kok mereka sampai bisa doa ke patung? Siapa yang ngegodain? Setan. Jadi gara-gara bikin patung, setan akhirnya bisa ngegoda kaumnya Nabi Nuh sampai mereka akhirnya berbuat syirik, menyembah Allah juga menyembah yang lain. Mereka nyembah Allah, tapi mereka juga nyembah yang lain, yaitu apa tadi? Patung. Padahal patungnya patung orang jahat, patung orang baik. Baik. Wad, Suwa, Yagut, Ya'uk, Nasr tadi orang baik, orang jahat. Baik. Padahal patungnya patung orang baik, makanya nggak bagus bikin patung. Kalau menghormati guru, sudah diajarin Al-Quran, Al-Qurannya dihafalin. Di murojaah, itu baru menghormati guru. Bukan bikin patung gurunya. Aneh ya. Baik, coba pertanyaannya Abu Lukman.
Karena mereka sudah berbuat syirik, mereka menjadikan patung-patung orang soleh sebagai ilah, sebagai sesembahan. Akhirnya Allah mengirimkan utusannya, Rasulnya. Nabi siapa yang diutus? Nabi siapa? Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Apa? Rasul yang pertama. Coba Abdurrahman, Rasul yang pertama Nabi siapa? Nuh. Nabi siapa Abdurrahman? Nabi Nuh, Masya Allah. Coba bilangnya yang pelan-pelan. Nabi siapa Abdurrahman? Nabi Nuh. Yang pelan bisa enggak? Nabi Nuh. Pinter, Masya Allah. Nabi Nuh alaihissalam. Nah, adik-adik di rumah, kita harus mengambil pelajaran dari kisah kaumnya Nabi Nuh. Nggak boleh kita menghormati orang terlalu berlebih-lebihan, apalagi dibikin patungnya. Kalau kita ingin menghormati orang yang baik, yang mengajarkan kebaikan, kita harus melaksanakan kebaikan. Ya? Baik, adik-adik di rumah, gimana ceritanya? Seru nggak? Seru sekali. Dan sebelum Kak Bu Lukman cerita yang lain, insya Allah pekan depan kita pagi ini mau olahraga. Siapa mau olahraga? Aku. Ayo. Tapi kita salam dulu untuk adik-adik di rumah, untuk teman-teman di rumah. Sampai ketemu lagi dalam kisah teladanan melawan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.